Maka masyarakat ini berkelas satu dengan yang lain hanya gara-gara Rudy Soid. Pak Pendeta Emi, kan tadi sudah mendengar alasan pemecatan Rudy Soid. Bagaimana? Menurut aliansi memang pantas Rudy Soid dipecat? Pelanggaran kode etik. Nah, kita ingin datang ke Polda untuk mengklarifikasi semua hal. Sebetulnya apa yang terjadi? Karena persoalannya adalah antara pimpinan Polda dengan aparatnya lebih banyak berkelas daripada menangani kasus-kasus yang ada kaitannya dengan mafia-mafia ini. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka bingung ada mafia di mana. Bagi saya itu adalah soal yang serius. Kalau Polda sendiri tidak paham bahwa ada mafia, sementara masyarakat tahu bahwa mafia itu. Sehingga kami datang untuk mencoba pertama mengklarifikasi semua kenapa Rudy Soid dipecat ketika saat penanganan kasus-kasus BBM ini. Yang kedua juga ingin klarifikasi dari Polda apa yang sedang terjadi antara Polda dengan aparatnya. Dan tadi sudah diterangkan oleh Humas bahwa ada sejumlah pelanggaran etik dan itu yang dilanggar oleh Rudy Soid, sehingga itu kemudian terpisah dengan kasus yang ditangani di Polres. Nah, kami menganggap bahwa ini kan dua hal yang terjadi pada waktu bersamaan, sehingga itu harus diselesaikan dengan baik oleh Polda. Sebetulnya kan ingin ketemu dengan Kapolda untuk menyamakan persepsi, ya, karena di masyarakat itu terjadi kubu-kubuan dan dari berita-berita yang viral tanpa pelurusan yang baik dari Polda, maka masyarakat ini berkelas satu dengan yang lain hanya gara-gara Rudy Soid. Yang kedua, kami minta juga kalau memang itu antara mereka dengan aparatnya, selesaikannya sebagai orang tua dan anak. Karena ini hanya pelanggaran kode etik. Kami ini concern dengan dengan mafia-mafia yang beredar, dan saya tegas mengatakan bahwa bukan tidak ada mafia. Mafia itu ada, dan mari kita mencurigai sama-sama dan mencari. Kami menawarkan diri untuk ikut juga di dalam persoalan ini. Nanti besok beberapa hari kita akan ketemu Kapolda lagi. Jadi tadi itu hanya klarifikasi tentang kasus Pak Rudy Soid. Lalu apa yang terjadi di dalam masyarakat, kami juga memberikan argumentasi dan kami bilang kita akan kerjasama, terutama dalam membekuk mafia. Tapi soal Rudy Soid, tolong diselesaikan secara kekeluargaan antara aparat polisi, karena ini soal kode etik, bukan soal pidana. Ya. Sebetulnya kesepahamannya itu adalah bahwa ini pelanggaran kode etik dan mereka harus selesaikan antara orang tua dan anak. Bahwa ada pelanggaran-pelanggaran etis yang lain itu adalah internal mereka yang tidak perlu membuat masyarakat itu pecah, terutama bersamaan waktu dengan penanganan mafia BBM. Sehingga akhirnya masyarakat menjadi bingung, ada yang merasa terancam karena kubu-kubuan itu. Sebagai teman-teman yang bekerja di lapangan, kami sangat bingung dengan situasi. Aparat berkelahi di atas, masyarakat dibiarkan itu tanpa klarifikasi, tanpa berita sampai sejauh mana penanganan itu dilakukan. Jadi itu yang kami minta, supaya ada keterangan jelas. Pak Pendeta Emi, kan tadi sudah mendengar alasan pemecatan Rudy Soid. Tadi sudah digambarkan. Bagaimana? Menurut aliansi memang pantas Rudy Soid dipecat? Bagi saya itu sejumlah pelanggaran etis tidak perlu dipecat sampai seolah-olah mencopot seluruh pencapaian dia dalam prestasi-prestasi. Bagi saya itu harus direhabilitasi antara mereka di dalam, dan itu yang akan menjadi concern kami untuk pembicaraannya dengan Kapolda. Banding kan masih berproses, apa harapannya untuk banding? Banding itu sementara diproses, dan harapan kami bahwa dari banding itu terjadi klarifikasi dan rekonsiliasi. Baik, terima kasih Kak Pendeta. Terima kasih. Asister, terima kasih.